Apakah ibu dan bapak yang saat ini berada di tahap awal ingin menggunakan kurikulum Merdeka tapi bingung bagaimana cara memulainya? Jika iya, ibu dan bapak tidak perlu khawatir karena di video kali ini akan membahas tentang menyiapkan perencanaan pembelajaran di tahap awal. Mari kita mulai pembahasannya. Ibu bapak, perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka perlu dilakukan dalam dua ruang lingkup pembelajaran, yaitu ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Perencanaan pembelajaran pada ruang lingkup satuan pendidikan dapat dilakukan dengan membuat alur tujuan pembelajaran. Namun, untuk satuan pendidikan di tahap awal, ibu bapak dapat memulainya dengan langsung menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar. Terdapat beragam contoh alur tujuan pembelajaran yang bisa dipakai loh. Ibu bapak cukup menggunakan contoh yang sudah ada, tidak perlu untuk memodifikasi atau menyesuaikan apapun untuk mempermudah ibu dan bapak pendidik. Hal yang penting untuk dilakukan adalah memilih contoh alur tujuan pembelajaran yang cocok dengan kondisi sekolah dan peserta didik, supaya pembelajaran menjadi relevan dan bermakna bagi mereka. Selain itu, ibu bapak juga perlu memilih contoh alur tujuan pembelajaran yang alurnya dapat ibu bapak pahami. Contohnya, mari kita simak perjalanan Pak Aji merencanakan pembelajaran di SD Bahagia ND. Ibu-ibu, untuk perencanaan pembelajaran di awal semester ini kan kita mulai dari membuat alur tujuan pembelajaran dahulu untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, untuk tahun ini kita tidak akan membuat sendiri, tapi menggunakan dari alur tujuan pembelajaran yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, sekarang mari kita pelajari dokumen yang tersedia dan memilih alur tujuan pembelajaran yang akan kita pakai untuk fase B ya. Saya menemukannya nih, Ibu Bapak. Alur tujuan pembelajaran IPAS fase B ini menarik sekali. Di sini terdapat tujuan pembelajaran mengenai menemukan tempat tinggalnya di peta dan mengaitkan keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, dan sejarah di provinsi tempat tinggalnya dengan konteks kehidupannya saat ini. Selain itu, terdapat pula tujuan pembelajaran mengenai menganalisis hubungan antara ragam bentang alam dengan profesi masyarakat di sekitarnya. Kalau kita pakai rujukan ini, sepertinya peserta didik bisa belajar lebih dalam mengenai kondisi alam dan budaya yang ada di ND dan NTT, dan profesi orang tua dan masyarakat sekitar yang banyak merupakan nelayan. Bagaimana kalau kita pakai ini, Pak Aji? Oke, untuk mapel IPAS fase B, kita akan menggunakan rujukan alur tujuan pembelajaran ini ya. Sekarang, mari kita cari untuk mapel bahasa Indonesia. Setelah merencanakan pembelajaran pada ruang lingkup sekolah, ibu dan bapak kemudian perlu merencanakan pembelajaran pada ruang lingkup kelas. Dalam perencanaan pembelajaran di ruang lingkup kelas yang perlu ibu bapak lakukan adalah merencanakan pembelajaran dan asesmen, serta menggunakan perangkat ajar yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah dipilih. Di tahap awal ini, ibu bapak juga dapat menggunakan asesmen serta perangkat ajar yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar. Kemendikbudristek telah merancang dan mempersiapkan berbagai paket asesmen, buku teks, hingga modul ajar yang siap digunakan oleh pendidik yang berada di tahap awal loh, ibu dan bapak pendidik. Mudah sekali bukan? Meskipun sudah digunakan, terdapat beberapa langkah yang perlu ibu bapak lakukan, yaitu 1. Pilihlah asesmen, buku teks atau modul ajar yang tetap selaras dengan alur tujuan pembelajaran yang telah dipilih. Jika perangkat ajar yang digunakan selaras, maka akan membantu pembelajaran di kelas berjalan secara berkesinambungan dan membantu murid mencapai capaian pembelajaran. 2. Pastikan perangkat ajar yang dipilih sesuai dengan keadaan sekolah dan lingkungan pembelajaran peserta didik, sehingga pembelajarannya pun kontekstual dan pembelajarannya dapat berjalan dengan maksimal. Mari kita simak contoh dari Pak Aji berikut ini. Pada alur tujuan pembelajaran IPAS fase A yang telah saya pilih,
Salah satu tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antara ragam bentang alam dengan profesi masyarakat di sekitarnya. Kira-kira apakah ada modul ajar yang sesuai dengan konteks pembelajaran murid saya ya? Wah, ternyata tersedia satu modul ajar yang membahas mengenai jenis-jenis profesi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Pada modul ajar ini, peserta didik akan melakukan pengamatan pada tempat tinggal dan mewawancarai masyarakat mengenai profesinya. Bisa sekali melalui modul ajar ini, peserta didik belajar mengenai beragam profesi di ND, salah satunya nelayan. Baiklah, saya akan mengunduh modul ajar ini dan menggunakannya. Bagaimana, Ibu dan Bapak pendidik? Mudah sekali bukan perencanaan pembelajaran pada tahap awal ini? Tahap awal ini merupakan tahap belajar bagi Ibu Bapak pendidik. Perangkat ajar yang telah tersedia diharapkan dapat membantu Ibu dan Bapak pendidik dalam tahap awal mempelajari dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jika Ibu Bapak tertarik untuk tidak hanya menggunakan perangkat yang telah tersedia, namun memodifikasi ataupun mengubahnya, tentu saja boleh. Namun tidak menjadi sebuah keharusan di tahap awal ini ya, Ibu dan Bapak pendidik. Kami yakin bahwa Ibu Bapak yang paling mengetahui bagaimana pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pastinya akan ada ruang untuk mengembangkan perangkat ajar yang dipilih dan akan dibutuhkan adaptasi untuk pembelajaran sehari-hari. Harapannya, Ibu Bapak pun juga terus dapat beradaptasi dan merancang pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan keadaan peserta didik setiap harinya. Sampai nantinya secara mandiri bisa menyiapkan perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selamat belajar dan selamat mencoba.